Halo teman-teman investor dan pemirsa YouTube. Semoga hari ini portofolio kalian tetap sehat dan rasional. Hijau royo-royo. Belakangan ini saham Bolt kembali jadi perhatian setelah mengumumkan pembagian dividen interim. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting, apakah dividen ini memang didukung kinerja fundamental 2025 yang kuat, atau hanya momentum sesaat? Di video ini kita bedah lengkap berbasis data kinerja 2025, dari laba, penjualan, strategi bisnis, valuasi, sampai potensi arah harga ke depan. Bagian 1. Bolt bagikan dividen interim. PT Garuda Metalindo terbuka, Bolt, membagikan dividen interim sekitar Rp58,59 miliar atau sekitar Rp25 per saham. Dividen ini berasal dari laba berjalan perusahaan dan menunjukkan arus kas operasional masih cukup sehat. Secara historis, Bolt memang termasuk emiten yang rutin membagikan dividen, sehingga sering dilihat sebagai saham industrial dengan karakter income plus value. Keputusan ini diambil oleh direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris pada tanggal 9 Februari tahun 2026. Dividen tersebut berasal dari laba bersih sekitar Rp128,91 miliar. Dengan saldo laba ditahan sekitar Rp325,97 miliar. Dan total ekuitas sekitar Rp1,04 triliun. Dividen payout ratio-nya berada di kisaran 45,45%. Pembayaran dividen dijadwalkan pada tanggal 3 Maret untuk pemegang saham yang tercatat pada tanggal 23 Februari. Menariknya, nilai dividen interim ini lebih tinggi dibanding dividen tunai tahun buku 2024 yang sekitar Rp46,87 miliar atau Rp20 per saham. Artinya, secara kasat mata, perusahaan masih menjaga komitmen memberi return tunai kepada investor. Bagian 2, gambaran kinerja keuangan 2025. Kalau kita fokus ke tahun 2025, justru terlihat tren perbaikan kinerja yang cukup konsisten dari kuartal ke kuartal. Kuartal 1- 2025. Laba bersih sekitar Rp26,63 miliar, naik 51,45% year-on-year. Penjualan sekitar Rp368,9 miliar. Ini menandakan pemulihan sudah mulai terjadi sejak awal tahun. Semester 1- 2025. Laba bersih naik 118,7%, menjadi sekitar Rp67 miliar. Pendapatan naik 15,4% year-on-year menjadi sekitar Rp812 miliar. Lonjakan ini terutama didorong peningkatan penjualan di segmen suku cadang otomotif. Kuartal 3- 2025, 9M 2025. Kinerja makin kuat, laba bersih sekitar Rp107 miliar hingga Rp115 miliar. Naik sekitar 63% year-on-year. Penjualan naik sekitar 13,6% menjadi kurang lebih Rp1,26 triliun. Struktur laba juga membaik. Laba bruto naik 41%. Margin laba bersih mencapai sekitar 9,2%. Artinya, bukan hanya penjualan yang naik, profitability juga meningkat. Bagian 3, sumber pertumbuhan 2025. Ada beberapa mesin pertumbuhan utama. 1. Lonjakan segmen spare parts. Penjualan spare parts naik hingga 192,8%. Berkontribusi besar ke kenaikan laba. Ini dipicu akuisisi PT Garuda Metal Utama, pelanggan baru, peningkatan order existing customer. 2. Segmen motor dan industri lain. Penjualan komponen motor naik sekitar 5,9%. Segmen industri lain naik sekitar 32,9%. Artinya perusahaan mulai tidak hanya bergantung pada satu lini bisnis. 3. Efisiensi biaya produksi. Kenaikan laba juga dipengaruhi efisiensi produksi, pengendalian beban usaha, komposisi produk dengan margin lebih tinggi. Ini penting karena menunjukkan kualitas laba membaik, bukan sekadar volume. Bagian 4, struktur pendapatan 2025.
Penjualan masih didominasi pasar domestik, sekitar 1,17 triliun rupiah domestik, sekitar 84 miliar rupiah ekspor. Artinya Bolt masih sangat sensitif terhadap penjualan kendaraan domestik, daya beli pasar Indonesia. Namun ekspor tetap menjadi bantalan pertumbuhan. Bagian 5, Belanja Modal dan Strategi 2025. Perusahaan menyiapkan capex sekitar 40 miliar rupiah pada 2025. Sumber dana dari kas internal, penggunaan, peremajaan mesin, investasi mesin baru. Strategi ini biasanya bertujuan meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas produksi, memperbesar kapasitas. Jangka panjang. Bagian 6, Valuasi dan estimasi nilai wajar. Secara pasar, revenue TTM sekitar 1,63 triliun rupiah. Market cap sekitar 2,4 triliun rupiah. Rasio price to sales sekitar 1,49. Dengan laba 9M 2025 sekitar 107 miliar rupiah hingga 115 miliar rupiah. Jika disetahunkan, estimasi laba tahunan bisa berada di kisaran 140 sampai 160 miliar rupiah asumsi konservatif. Jika sektor manufaktur biasanya dihargai PER 14 sampai 18 kali, maka estimasi nilai wajar berada di area kategori fair value, bukan deep undervalue, tetapi masih menarik untuk investor dividen plus stabil growth. Bagian 7, Kualitas manajemen dan eksekusi. Direktur Antoni Wijaya menyatakan ekspansi dan capex 2025 dibiayai kas internal, menunjukkan struktur neraca relatif sehat. Eksekusi strategi juga terlihat nyata dari akuisisi entitas terkait, penambahan pelanggan, kenaikan volume order. Ini menandakan manajemen fokus pada ekspansi organik plus anorganik sekaligus. Bagian 8, Prospek bisnis ke depan. Prospek Bolt sangat terkait dengan 1. Siklus industri otomotif. 2. Permintaan spare parts. 3. Efisiensi manufaktur. Dengan tren 2025, laba naik triple digit di semester 1. Naik lebih dari 60% hingga kuartal 3. Maka momentum bisnis masih positif. Namun risiko tetap ada. Pelemahan penjualan kendaraan, harga bahan baku logam, ketergantungan pasar domestik. Bagian 9, Potensi arah harga saham. Jika laba 2026 masih tumbuh, pasar biasanya akan re-rate PER. Potensi kenaikan bertahap bukan lonjakan ekstrim. Jika industri otomotif melemah, saham cenderung sideways, karena valuasi saat ini sudah mendekati fair value. Jadi karakter pergerakan Bolt lebih cocok. Slow compounder, bukan saham gorengan. Bagian penutup, kesimpulannya teman-teman. Dividen interim yang dibagikan Bolt memang didukung oleh kinerja 2025 yang nyata membaik. Laba naik signifikan dari kuartal ke kuartal. Penjualan tumbuh 2 digit, margin membaik, ekspansi bisnis berjalan. Secara valuasi, tidak murah, tapi juga tidak mahal. Cocok untuk investor yang mencari kombinasi dividen plus stabilitas. Sekarang pertanyaannya kembali ke strategi kalian. Apakah kalian tipe investor income, value, atau growth? Tulis di komentar. Lebih menarik pegang saham dividen stabil seperti Bolt, atau berburu saham turnaround yang berisiko lebih tinggi? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman investor kalian, supaya makin banyak yang paham analisis saham berbasis data, bukan sekadar rumor. Sampai ketemu di pembahasan saham berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.